Ya, jadi perkenalkan nama saya Martin Lepomanda dengan NIM 21011399. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian praktikum saya, yaitu hukum Kirchhoff dengan kode F3. Hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk mengetahui arus yang mengalir pada tiap bagian rangkaian rumit. Hukum Kirchhoff mempelajari hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff, serta mempelajari hukum rangkaian loop banyak. Pada rangkaian tertutup, suatu cabang sama dengan jumlah arus lewat dari cabang sama dengan jumlah arus lewat dari cabang tersebut. Terdapat dua hukum yang berlaku, di antaranya adalah hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Sini ada pendahuluan. Hukum Kirchhoff adalah hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidak berubah. Jadi pada suatu percabangan, lalu muatan listrik yang menuju titik cabang besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Ya, jadi sini ada tujuan, yaitu satu, memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian tiga, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Ini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah? Yang kedua, apa beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel? Kemudian yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Dasar teori. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua persamaan yang membahas tentang kekekalan muatan dari energi dalam rangkaian listrik, dan pertama dijabarkan pada tahun 1845 oleh Winston Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua macam, yaitu Kirchhoff current law atau L dan Kirchhoff voltage law atau Coulomb. Kirchhoff current law atau L, jumlah arus yang memasuki sebuah titik dalam sirkuit tertutup. Arus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya atau jumlah aljabar dari semua pada titik tersebut adalah 0. Dengan kata lain, sigma I sama dengan 0. Kedua sama dengan Kirchhoff voltage law ataupun jumlah aljabar dari perubahan potensial di jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan 0. Dalam istilah matematika, pernyataan ini dapat dinyatakan sebagai sigma E sama dengan sigma IR sama dengan 0. Di sini ada metodologi, yaitu yang pertama buka pet, kemudian bikin rangkaian, kemudian kita susun variabel rangkaian, kemudian kita menghitung arus tegangan listrik terhadap rata-rata pada praktikum, kemudian membuat tabel pengukuran, kemudian masukkan data perhitungan, dan hitung volume error, tarik kesimpulan, dan selesai. Sini ada analisis data. Jadi analisis data ini kami peroleh itu R1-nya 1200 ohm, R2 800 ohm, R3 500 ohm, V1 300, V2 100. Ya, jadi yang di bawah ini ada tabel pengukuran dan tabel perhitungan. Ya, jadi data yang tadi yang kita udah dapat, kita hitung di sini. Jadi ini adalah perhitungannya. Kemudian sini ada pembahasan. Dari tabel 1 didapatkan hasil dari pengukuran. Setelah itu kita menghitung angka yang diberikan untuk menentukan apakah nilai itu memiliki nilai yang sama. Untuk I1 pengukuran sama dengan I1 perhitungan.
I2 pengukuran sama dengan I2 perhitungan. I3 pengukuran sama dengan I3 perhitungan. I1 pengukuran memiliki nilai yang sedikit rendah, 4,15 volt. I2 pengukuran pun begitu. Memiliki nilai yang berbeda dengan I2 perhitungan, yaitu selisih 0,15. Kemudian P3 pengukuran dan perhitungan juga memiliki selisih 1,85 volt. Sini ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang itu, satu, sifat rangkaian seri tegangan sumber adalah sama besar dengan penjumlahan tegangan yang ada pada tiap-tiap bagian atau komponen pada rangkaian kelistrikan tersebut. PE sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Kemudian yang kedua, sifat rangkaian paralel tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber masing-masing cabang. Dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Arus masing-masing cabang adalah tergantung besar tahanan cabang. Kemudian yang ketiga, hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel semakin kecil buat arusnya dan sebaliknya. Kemudian saran, agar lebih memahami cara membuat rangkaian dan membaca lebih teliti nilai yang keluar. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.